Saudari dan saudara, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang ya, besok libur. Ya. Kalau saya senang karena saya suka sepak bola, Indonesia menang emas ya, setelah 32 tahun. Ya. Menyenangkan hari ini, ya. Baik. Di antara suasana yang sedemikian itu, kita masuk dalam misteri yang ditawarkan oleh gereja untuk kita renungkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang terangkat ke surga, jiwa dan raganya. Ada dua makna dari terangkatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Makna yang pertama yang tadi sudah disebut dalam pengantar adalah Tuhan Yesus dengan naik ke surga itu menjamin hidup kekal kita. Kok bisa? Kita perlu mengingat amanat Tuhan dalam Injil Yohanes. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila nanti tempatmu sudah siap, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu pergi pertama-tama untuk menyiapkan tempat bagi kita dalam kehidupan kekal. Itulah penjelasannya. Dan saya kira kita dengan mudah bisa menangkap, mengingat ini karena bacaan tentang rumah Bapa itu salah satu bacaan yang favorit ketika misa requiem, ketika misa untuk pemberkatan saudari-saudara kita yang meninggal. Dan menurut survei, salah satu khotbah yang paling didengarkan adalah khotbah misa requiem. Mungkin karena sedih, karena kita siap begitu ya. Lalu sabda Tuhan yang kemudian direnungkan dalam homili itu masuk. Maka poin yang pertama, saya percaya umat semua yang hadir sore hari ini bisa menangkap dengan jelas. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa. Nanti kalau sudah saatnya kita kembali, Tuhan Yesus akan membawa kita ke sana. Makna yang kedua, saudari dan saudara, ada dalam akhir bacaan Injil. Tuhan Yesus yang terangkat jiwa dan raganya itu, dengan terangkat lalu Dia menyertai kita. Kalau bahasa kerennya, bahasa jelimetnya, penyertaan Tuhan mengatasi ruang dan waktu. Maka kita yang ada di sini jauh daripada
tempat Tuhan Yesus dulu naik ke surga tetap bisa disertai. Kita yang sudah 2000 tahun tetap bisa disertai karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Bayangkan kalau Tuhan tidak naik, berarti ya nanti akan di situ begitu ya. Petrus pergi ke Roma, nanti Tuhan Yesusnya tetap di Israel atau Palestina gitu ya, nggak bisa menyertai. Seterusnya sampai gereja, sampai kita sekarang ini yang berkumpul di gereja Kota Baru ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan poin yang kedua ini. Penyertaan Tuhan. Tidak selalu mudah untuk kita mengerti. Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Caranya macam-macam, bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Juga bisa melalui mukjizat-mukjizat yang ada hadir dalam hidup kita. Tuhan juga hadir di dalam hati nurani kita untuk mengajak kita selalu berbuat yang baik. Penyertaan Tuhan yang semacam ini, saudari dan saudara, menurut saya adalah penyertaan yang membuat kita dewasa dalam iman maupun juga dalam kepribadian. Dan penyertaan yang semacam ini adalah jawaban bagi salah satu keresahan zaman sekarang, yaitu tentang strawberry generation. Pernah mendengar istilah itu? Belum? Kalau belum nanti setelah ini tanya Mbah Google ya, tapi jangan sekarang. Bapak Ibu tahu strawberry? Tahu ya? Pernah metik strawberry? Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Stroberi itu Bapak Ibu kan kelihatannya bagus ya. Tapi coba disentuh sedikit dengan agak kuat. Apa yang terjadi? Lecet. Jadi stroberi itu tampaknya bagus tetapi mudah lecet. Maka yang disebut dengan strawberry generation adalah generasi yang kelihatannya bagus tetapi kurang tangguh. Kena kesulitan sedikit, meleto gitu ya. Putus asa. Nah, pendapat dari Reinald Kasali, itu seorang ahli ekonomi tapi dia bicara banyak hal di YouTube gitu ya. Salah satunya dia mengatakan begini dan saya setuju. Strawberry generation itu ada karena dibesarkan oleh strawberry parent. Jadi anak-anak yang kayak strawberry itu sebetulnya orang tuanya juga begitu. Kalau orang tua itu tidak membuat anaknya itu bisa tangguh, kalau ada yang sulit tiba-tiba membantu atau dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, lalu itu membuat anak tidak tangguh. Saya pikir kita sendiri juga menjadikan diri kita semacam itu bisa jadi. Kalau ada tantangan kita kurang tangguh, kita lari, pelariannya sekarang gampang, di handphone itu segala macam ada, pelariannya bisa check out ya, kan mumpung diskon promo 5.5 ya, 6.6 dan seterusnya. Pelariannya bisa ngegame, pelariannya bisa scrolling ya, scroll TikTok atau Instagram itu reels terus ke bawah tidak ada habisnya. Nah, kita juga bisa membuat diri kita seperti itu. Pribadi yang kurang tangguh. Padahal saudari dan saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu seperti apa? Apakah Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu sehingga kamu enggak akan sakit, kamu enggak akan kesulitan, kamu enggak akan berdarah-darah? Kan tidak. Aku menyertai kamu bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan nanti kalau ada apa-apa tak tarik gitu ya. Maka ada yang istilah lain yang berhubungan kalau saya tidak keliru, helikopter parenting. Jadi kalau anaknya itu di bawah ada lubang gitu ya, lalu helikopternya ini turun, anaknya diangkat melewati lubang itu. Nah, nggak usah sulit-sulit. Apakah Tuhan Yesus seperti itu kepada kita? Tidak. Tuhan Yesus ingin kita menjadi pribadi yang tangguh, yang dewasa secara iman dan kepribadian.
Oleh karena itu kesulitan dan tantangan ada di dalam hidup kita. Salib itu nyata dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Maka saudari dan saudara, sore hari ini saya mengajak kita semua untuk mohon rahmat Tuhan. Semoga kita semakin terbuka menyadari penyertaan Tuhan yang mendewasakan iman kita, mendewasakan kepribadian kita. Dan dengan demikian kita juga bisa menyertai orang lain, menemani orang lain dengan cara yang mendewasakan. Bukan membuat mereka, orang-orang yang kita temani, menjadi strawberry generation. Tampaknya bagus, tapi mudah lecet, mudah luka. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa.